Buat kamu yang sedang banyak kerjaan, baik di kantor, kampus, atau dimanapun kalian berada, tapi bingung kenapa selalu gak beres, kenapa selalu berantakan, dan selalu dikejar deadline. Buat kamu kaum rebahan, yang selalu itu-itu aja kegiatannya, pengangguran gak produktif, selalu ngerasa gampang capek, lesu, lunglai. Ya itu karena kegiatan kita tuh gak terjadwal. Dan selalu deadline ya karena gak ada targetnya. So gimana sih caranya? Jadi mungkin yang kamu butuhkan hanyalah membuat time schedule atau jadwal kegiatan sehari-hari. Dengan bikin jadwal kegiatan sehari-hari, kita bisa lebih produktif, lebih terarah, dan bisa mencapai target yang udah kita tentuin. Oke, buat kamu jangan kemana-mana, jangan skip videonya, kalau perlu share ke teman-teman kalian, karena aku punya beberapa tips bagaimana cara membuat time schedule. Oke, semoga buat kamu yang udah nonton ini, nanti langsung bisa bikin time schedule-nya. Nah, untuk bikin time schedule, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kegiatan yang mana yang harus diprioritaskan. Mungkin kita bisa lihat dari kesempatannya, atau dari jadwal yang deadline, atau dari segi kebutuhan. Misalnya, kalau untuk kesempatan, mungkin ada suatu kegiatan yang harus kita kerjakan pada waktu tertentu. Dia nggak urgent, tapi kayak ya karena memang itu waktunya. Misalnya ikut seminar. Ya kalau ikut seminar kan mungkin hanya di waktu tertentu dan seminarnya nggak setiap hari. Jadi ya bisa jadi kita prioritaskan, kita tentukan tanggalnya. Kemudian untuk jadwal yang deadline, mungkin kamu lagi butuh ngerjain proposal nih di hari Rabu deadline-nya. Nah, hari Senin kita udah harus mulai untuk bikin proposalnya. Artinya untuk bikin jadwal hari Senin itu sudah tertulis bahwa akan membuat proposal untuk hari Rabu. Nah, kemudian untuk dari segi kebutuhan, example olahraga setiap hari atau setiap pagi, yang itu bisa menjadi kebutuhan buat kita. Cukup 10 menit aja dan setiap harinya. Cuman karena kita butuh, jadi kita harus menjadikan itu prioritas pada pagi hari. Nggak mungkin kita undur besoknya. Artinya kalau misalnya kita undur, kegiatan olahraga di hari ini itu jadi gagal dong gitu. Jadi ya salah satu contohnya kayak gitu. Nah, kemudian tentukan waktu dan durasi setiap kegiatan. Misalnya untuk waktu, dari bangun tidur. Dari awal bangun tidur, mungkin sebelum mandi kita mau olahraga dulu 10-20 menit. Setelah itu baru beresin kamar, langsung mandi. Kemudian setelah mandi siap-siap berangkat ke kantor atau berkegiatan ya sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian nanti mungkin di jam 11 kita ada meeting. Kemudian nanti di jam 2 ada, pokoknya dijadwalkan dan tentukan durasinya. Kenapa kita harus menentukan jadwal? Karena kalau misalnya kita bikin list doang, misalnya nih Senin, tanggal sekian-sekian bulan sekian. Kemudian kita list aja nih, berenang, meeting, makan, terus misalnya beli sesuatu atau apa gitu. Tapi kita nggak menentukan jadwalnya. Kita bingung mau memprioritaskan yang mana, prioritas di waktu yang mana gitu. Kita mau berenang dulu, apa mau meeting dulu, kita jadi bingung gitu kan. Padahal kan dari kegiatan kita itu sudah ada yang mungkin benar-benar terjadwal, example ya meeting atau example ngelakuin sesuatu yang benar-benar udah ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya kita nggak tentukan waktunya, kita bakalan bingung sendiri dan itu yang bikin jadwal kita jadi berantakan. Oke? Dan kenapa kita harus menentukan durasi? Itu berguna buat seberapa banyak sih kegiatan yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau misalnya kita list sebanyak-banyaknya sampai 12 list dan ternyata durasinya mungkin ada yang 5 jam salah satunya, ya itu bakalan keteteran dong, kita bakalan malah bikin stres gitu dengan list yang kayak gitu.
Nah, setelah teman-teman menentukan dua hal yang tadi, yang pertama setelah menentukan kegiatan yang prioritas, kemudian yang kedua telah menentukan jadwal dan durasinya, yang ketiga bikin time schedule-nya secara rapi dan jelas. Nggak perlu di buku yang bagus, nggak perlu dengan pena yang mahal, nggak perlu yang muluk-muluk, cukup di buku yang biasa aja dan simple, tapi kita sendiri bisa paham dengan apa yang kita tulis dan kita bisa ngerti dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Oke? Kenapa harus rapi? Gimana kita mau ngelakuinnya secara rapi kalau misalnya kita nulisnya aja juga berantakan di buku yang pindah-pindah, maksudnya di buku yang beda-beda gitu ya, atau juga dengan tulisan yang acak-acakan, kita juga bisa, ini awalnya apa ya, aku nulis apa ya, terus habis waktu cuman buat ngebaca tulisan kamu sendiri. Itu sebaiknya dikurangin dan sebaiknya dihindarin gitu ya. Nah, untuk tips yang terakhir, saran aku tentukan punishment atau tentukan feedback untuk kegiatan kita. Example, misalnya kalau kita nggak berhasil ngelakuin kegiatan yang udah kita list, ya mungkin suka dikasih punishment, misalnya kayak push up 10 kali, atau kalau misalnya aku nggak berhasil, aku bakalan kasih sedekah, atau ya mungkin hal-hal yang bikin kalian gimana gitu ya, untuk punishment diri sendiri, tapi jangan berlebihan juga. Atau bisa kebalikannya, justru memberikan reward ke diri sendiri yang bikin kita lebih semangat untuk ngelakuinnya. Kalau aku berhasil bikin ini, aku bakalan nyobain makan sesuatu yang aku udah lama gak makan, tapi aku pengen banget karena aku udah berhasil ngelakuin ini, jadi aku mau kasih reward ke diri aku dengan makan makanan itu misalnya ya. Jadi itu semua terserah kalian, karena menentukan punishment dan reward ke diri sendiri itu bisa ngebantu kita biar makin semangat untuk ngelakuin kegiatan yang udah kita jadwalkan tadi. Oke, dan yang pastinya hal yang paling penting yaitu jangan lupa action. Kalau cuman buat ngelis-list doang, cuman buat nulis doang, itu cuman sampai di situ aja gitu. Terus kapan dilakuinnya, kapan di checklistnya? Ya, so teman-teman harus sadar diri kalau kita tuh punya banyak target, kita tuh punya banyak impian, dan kita udah list juga. Kalau kita nggak kerjain, siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan di mana lagi kalau bukan di sini juga? So, buat teman-teman, hal yang langsung harus kalian lakukan setelah nonton video ini, bikin listnya sekarang juga. Kalian bisa nonton video ini bermenit-menit, atau nonton video lain, main Instagram, atau main Facebook, dan lain-lainnya. Tapi kalian gak punya waktu hanya untuk bikin ngelis kegiatan kalian sendiri. Cuman butuh 5-10 menit. Oke? So, aku tantang kalian setelah nonton video ini harus punya list schedule untuk kegiatan selanjutnya. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan kalau kalian gak suka ya silahkan beri tanda ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Bye-bye, see you in the next video. Oh ya, aku lupa, buat teman-teman yang udah bikin list schedule-nya, jangan lupa komen di bawah ya, biar aku tahu seberapa jauh progres teman-teman dan seberapa respect teman-teman ke aku, karena aku juga pengen tahu kalian tuh se-excited apa sih dengan video-video yang aku bikin. Thank you banget ya buat teman-teman semua yang udah pantengin video aku terus, dan juga thank you udah nge-share video ke teman-temannya. Dan buat teman-teman yang baru mantengin video aku, jangan lupa subscribe.